Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dala Alvina dengan BP 23100033020222 dengan mata kuliah Pengawasan Mutu Agroindustri dan dosen pengampu Prof. Dr. Insinyur I. Ketut Bedaraga MSI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul Analisis Perbaikan Mutu dengan menerapkan PDAC dan Continuous Improvement CI di produk keripik pisang. 1. Latar belakang. Dalam lingkup industri pengolahan hasil pertanian atau agroindustri, kualitas produk merupakan aspek fundamental yang sangat menentukan keberhasilan usaha, tingkat kepuasan konsumen, serta posisi persaingan di pasar yang semakin ketat. Produk yang memiliki mutu terjamin tidak hanya akan lebih disukai pembeli, tetapi juga mampu membangun kepercayaan jangka panjang terhadap merek maupun perusahaan penghasilnya. Namun, dalam pelaksanaan proses produksi sehari-hari, berbagai hambatan dan penyimpangan serta standar kerap kali tidak dapat dihindari sepenuhnya. Masalah seperti produk cacat fisik, ketidaksesuaian spesifikasi, resiko kontaminasi, hingga keluhan dari pihak konsumen adalah tantangan umum yang harus diselesaikan secara terstruktur, bukan sekedar penanganan seketika. Salah satu pendekatan yang terbukti efektif dan mengatasi permasalahan mutu adalah penerapan siklus manajemen mutu PDAC, Plan, Do, Check, Action, yang dikombinasikan dengan filosofi perbaikan berkelanjutan atau Continuous Improvement atau disingkat dengan CI. Metode ini mengajarkan bahwa peningkatan kualitas adalah proses berulang dan tidak berhenti pada satu titik pencapaian saja. Melalui laporan ini dilakukan analisis mendalam terhadap kasus peningkatan persentase keripik pisang gosong yang mencapai 15% dalam 1 bulan terakhir guna menemukan akar masalah dan merancang solusi yang tepat serta berkelanjutan. 1.2 Tujuan penulisan. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk 1. Mengidentifikasi berbagai bentuk ketidaksesuaian mutu yang muncul selama proses produksi keripik pisang. 2. Menelusuri dan menentukan akar penyebab utama timbulnya masalah produk gosong dan penyimpanan mutu lainnya. 3. Menyusun langkah-langkah tindakan korektif guna mengatasi masalah yang ada, serta tindakan proaktif agar masalah serupa tidak terulang kembali. 4. Merancang program meningkatkan mutu yang terencana dan berkelanjutan dalam jangka waktu panjang. Tahap 1. Identifikasi masalah mutu pada produk keripik pisang. Keripik pisang merupakan produk olahan pangan populer yang dihasilkan melalui proses penggorengan, memiliki karakteristik rasa manis, gurih, tekstur renyah, serta warna yang diharapkan seragam kuning keemasan hingga coklat muda. Proses produksi secara berurutan. Aluran produksi meliputi tahap persiapan bahan baku berupa pemilihan buah pisang yang matang tepat, pencucian, pengupasan, pengirisan, perendaman, larutan pengawet atau pemanis, penirisan, penggorengan pada suhu dan waktu tertentu, penirisan minyak, pendinginan, penyortiran, hingga tahap pengemasan akhir. Tahap penggorengan menjadi tahap paling kritis yang sangat berpengaruh terhadap hasil akhir, warna, dan kerenyahan produk. Standar mutu yang digunakan berdasarkan acuan standar mutu industri dan SNI terkait kriteria keripik pisang yang baik meliputi warna seragam kuning kecoklatan, tidak ada bagian yang menghitam atau gosong, tekstur renyah, tidak alot, aroma khas pisang goreng tanpa bau asap atau bau tengi, kadar air maksimal 5%, serta kadar minyak sesuai batas yang ditetapkan. Persentase produk cacat yang diizinkan maksimal adalah 5% dari total produksi. Jenis ketidaksesuaian mutu. Berdasarkan data catatan produksi selama 1 bulan terakhir, ditemukan ketidaksesuaian utama berupa peningkatan jumlah produk gosong hingga mencapai angka 15%, jauh melampaui batas toleransi. Selain itu, teridentifikasi pula masalah turunan berupa warna produk yang tidak seragam antar kelompok gorengan.
yang juga memengaruhi penampilan visual produk secara keseluruhan. Tabel identifikasi masalah mutu. Ada 2 masalah mutu pada produk keripik pisang. 1. Produk gosong berwarna gelap hingga hitam berasa pahit. Dampaknya yaitu menimbulkan keluhan konsumen, menurunkan nilai jual, menambah biaya pembuangan atau penyortiran, berpotensi menurunkan citra perusahaan. 2. Warna produk tidak seragam. Penurunan kualitas visual dan estetika produk. Kesan kurang terjamin standar proses. Kesulitan dalam pengelompokan kualitas. Tahap 2. Analisis akar penyebab masalah. 1. Fishbone diagram. Analisis mencakup 6 faktor utama yang berpengaruh dalam sistem produksi. 1. Manusia. Kurangnya pemahaman operator mengenai pengaruh suhu dan lama penggorengan. Kurangnya teliti dalam memantau perubahan kondisi alat. Pergantian petugas yang sering tanpa pelatihan standar yang memadai. 2. Mesin. Alat penggorengan tidak dilengkapi indikator suhu yang akurat. Termostat mengalami kerusakan atau penyimpanan fungsi. Tidak ada jadwal pemeliharaan dan kalibrasi berkala. Distribusi panas di dalam wajan tidak merata. 3. Metode. Standar Operational Procedure atau SOP yang kurang rinci mengenai rentan suhu dan waktu penggorengan. Cara penambahan bahan baku ke dalam wajan terlalu banyak sekaligus sehingga menurunkan suhu drastis lalu naik berlebih. Ketidaktepatan waktu penirisan. 4. Material. Tingkat kematangan buah pisang bervariasi cukup besar dalam satu kali proses. Kadar air bahan baku tidak seragam. Jenis minyak yang digunakan memiliki titik didih yang berbeda-beda. 5. Lingkungan. Suhu ruang produksi yang berubah-ubah mempengaruhi laju penurunan suhu minyak. Sirkulasi udara yang kurang baik membuat panas terperangkap berlebih di area penggorengan. 6. Pengukuran. Alat ukur suhu tidak dikalibrasi sehingga data yang didapat tidak valid. Pencatatan data suhu dan waktu tidak dilakukan secara disiplin. 2. Analisis 5 whys. Teknik ini dilakukan dengan bertanya berulang kali hingga akar masalah terungkap. Masalahnya yaitu terjadinya peningkatan produk gosong hingga 15%. Mengapa suhu minyak saat penggorengan sering berada di atas batas normal yang ditetapkan? Mengapa suhu terlalu tinggi? Alat pengatur suhu atau termostat tidak berfungsi presisi dan menunjukkan angka yang meleset. Mengapa termostat tidak presisi? Tidak pernah dilakukan pengecekan ulang atau kalibrasi alat secara terjadwal. Mengapa tidak ada kalibrasi? Belum terdapat aturan tertulis maupun jadwal khusus mengenai pemeliharaan alat ukur di pabrik. Mengapa belum ada aturan tersebut? Manajemen mutu belum memasukkan aspek pemeliharaan alat sebagai prioritas utama dalam sistem kerja. Kesimpulannya, akar masalah terletak pada ketidakteraturan pemeliharaan dan kalibrasi alat, sehingga kurangnya kesadaran dan standar kerja yang rinci bagi tenaga kerja. 3. Penerapan siklus PDAC. 1. Tahap plan perencanaan. Pada tahap ini disusun rencana terperinci untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Target perbaikan. Menurunkan presentase produk gosong dari angka 15% menjadi kurang dari 5% dalam waktu 1 bulan pelaksanaan, serta menjaga kestabilitas warna produk. Penyebab utama, ketidakakuratan alat ukur dan pengatur suhu belum optimal, keterampilan operator serta SOP yang belum lengkap. Solusi yang direncanakan: 1. Melakukan kalibrasi dan perbaikan seluruh peralatan penggorengan dan termometer. 2. Menyempurnakan SOP dengan mencantumkan batas suhu 80°C sampai 110°C dan durasi penggorengan yang tepat. 3. Mengadakan pelatihan teknis bagi seluruh operator produksi. 4. Mengatur kualitas bahan baku agar tingkat kematangan lebih seragam. 2. Tahap DOW pelaksanaan. Rencana yang telah disusun diterapkan secara bertahap dan terkontrol, melakukan pengecekan menyeluruh terhadap mesin penggorengan, memperbaiki komponen yang rusak, serta mengkalibrasi ulang seluruh alat ukur dengan standar yang benar,
menyusun kembali panduan kerja yang lebih rinci dan mempostingnya di area kerja agar mudah dilihat, mengadakan sesi penyuluhan dan praktik langsung bagi para pekerja mengenai cara mengatur suhu, mengendali perubahan sifat minyak, serta teknik penambahan bahan yang tepat, menerapkan penyortiran awal bahan baku yang lebih ketat sebelum masuk ke proses pengolahan, melakukan pencatatan data suhu dan waktu setiap jam kerja untuk memantau kestabilan proses. Tahap 3. Cek pemeriksaan. Setelah tindakan perbaikan berjalan selama periode yang telah ditentukan, dilakukan pengukuran hasil. Persentase produk gosong turun menjadi rata-rata 4,2%, yang berarti sudah berada di bawah target awal kurang lebih 5%. Tingkat keseragaman warna meningkat signifikan sehingga hasil penyortiran menjadi lebih cepat dan sedikit sisa buangan. Keluhan konsumen terkait rasa pahit atau gosong berkurang drastis dan hampir tidak ada lagi laporan masuk. Efisiensi proses meningkatkan karena rasa terbuang untuk membuat produk cacat berkurang. Tahap 4. Action. Tindakan standarisasi. Karena hasil evaluasi menunjukkan keberhasilan pencapaian target, maka langkah selanjutnya adalah menjaga keberhasilan tersebut. Menetapkan SOP baru sebagai standar resmi yang wajib diikuti seluruh bagian produksi. Memasukkan kegiatan kalibrasi alat ke dalam jadwal rutin pemeliharaan bulanan. Menjadikan materi pelatihan mutu sebagai agenda berulang bagi pekerja lama maupun pekerja baru. Mengalihkan fokus pengawasan ke aspek lain yang mungkin masih perlu ditingkatkan, mengingat mutu adalah proses yang terus berjalan. 4. Program Continuous Improvement atau disingkat dengan CI. Peningkatan mutu tidak berhenti pada satu siklus saja. Berikut adalah peta jalan program perbaikan berkelanjutan yang dirancang untuk durasi 1 tahun penuh. Tabel peta jalan program CI. Pada bulan Januari, program kegiatan perbaikan berkelanjutan yaitu pelatihan mendalam mengenai prinsip higienis dan GMP bagi seluruh staf. Di bulan Februari, pelaksanaan audit mutu internal guna memeriksa kepatuhan terhadap SOP dan kondisi fasilitas. Di bulan Maret, kegiatan memelihara berkala, perbaikan dan kalibrasi ulang seluruh peralatan produksi serta alat ukur. Di bulan April, menyebarkan kuesioner dan evaluasi tingkat kepuasan pelanggan serta umpan balik pasar. Di bulan Mei, kegiatan ulang spesifikasi bahan baku dan perbaikan kerjasama dengan pemasok untuk menjamin keseragaman mutu awal. Di bulan Juni, pelatihan lanjutan mengenai teknik pengendalian proses dan pengendalian risiko cacat baru yang mungkin muncul. Di bulan Juli, memeriksa ulang efisiensi menggunakan bahan bakar, minyak goreng, dan energi guna meningkatkan aspek ekonomi sekaligus mutu. Di bulan Agustus, simulasi penanganan masalah darurat dan penyimpanan mutu tak terduga. Di bulan September, pembaruan dan penyempurnaan kembali SOP berdasarkan pengalaman kerja selama 8 bulan berjalan. Di bulan Oktober, pengujian laboratorium terhadap produk akhir untuk memastikan keamanan pangan dan nilai gizi tetap terjaga. Di bulan November, evaluasi menyeluruh kinerja mutu selama 1 tahun dan perbandingan data dengan tahun sebelumnya. Di bulan Desember, menyusun rencana kerja dan target peningkatan mutu baru untuk tahun berikutnya, serta pemberian penghargaan kelompok kerja terbaik. 5. Pengukuran kinerja dan evaluasi. 1. Indikator pengukuran kinerja mutu. Keberhasilan program dinilai melalui indikator yang terukur dan nyata. Indikator mutu. Persentase produk cacat total. Target yang ditetapkan kurang dari 2%. Tingkat keluhan pelanggan kurang dari 1% dari total pesanan. Tingkat efisiensi proses produksi lebih dari 95%. Tingkat ketidaksesuaian mutu lain kurang dari 3%. 6.
6. Evaluasi efektivitas perbaikan. 1. Pencapaian target. Secara umum, target utama penurunan produk gosong telah tercapai dengan baik dan berada dalam batas toleransi yang diharapkan. 2. Faktor keberhasilan. Keterlibatan aktif seluruh pihak, kejelasan arah perbaikan, serta pemulihan fungsi alat sebagai penunjang utama proses menjadi kunci keberhasilan. 3. Kendala. Tantangan yang sempat muncul adalah kebiasaan lama pekerja yang sulit berubah secara instan, namun dapat diatasi melalui pendekatan pembinaan dan berkelanjutan. 4. Potensi perbaikan selanjutnya. Perhatikan selanjutnya dapat diarahkan pada pengurangan kadar minyak produk, perbaikan kemasan agar lebih awet, serta efisiensi penggunaan energi. Baiklah, sekarang masuk ke sesi pertanyaan analisis. 1. Apa penyebab utama masalah mutu yang terjadi? Jawabannya adalah penyebab utama masalah ini adalah ketidaktepatan fungsi alat pengatur suhu yang tidak dikalibrasi secara berkala, belum lengkapnya panduan kerja yang terperinci, serta tingkat pemahaman operator yang belum merata mengenai pengaruh parameter proses terhadap hasil akhir produk. 2. Mengapa analisis akar masalah penting sebelum melakukan perbaikan? Jawabannya adalah analisis ini sangat krusial agar upaya perbaikan tidak hanya bersifat sementara atau sekedar pemadaman gejala masalah. Jika akar masalah tidak diketahui, maka kemungkinan besar masalah yang sama akan terus berulang, membuang waktu dan biaya perbaikan yang tidak perlu. Penanganan yang tepat sasaran menjamin solusi yang lebih kokoh dan tahan lama. 3. Bagaimana PDAC membantu meningkatkan mutu produk? Jawabannya, siklus PDAC memberikan kerangka kerja yang logis dan teratur, tidak bertindak sembarangan tetapi merencanakan dahulu, menguji pelaksanaan, memeriksa hasilnya, lalu memantapkan keberhasilan. Pendekatan ini mengurangi risiko kesalahan, memudahkan pelacakan penyimpanan, dan menjadikan peningkatan mutu sebagai aktivitas yang terstruktur, bukan kebetulan semata. 4. Apa perbedaan tingkatan korektif dan tindakan proaktif? Jawabannya adalah, tindakan korektif adalah langkah yang diambil setelah masalah yang terjadi untuk menghentikan dampak buruknya dan memperbaiki keadaan. Sedangkan tindakan proaktif adalah langkah antisipasi yang dilakukan sebelum masalah muncul, dengan mengidentifikasi potensi risiko agar masalah tersebut tidak terjadi sama sekali. Keduanya saling melengkapi dalam manajemen mutu. 5. Bagaimana konsep continuous improvements dalam meningkatkan daya saing agroindustri? Jawabannya adalah, dalam dunia usaha yang dinamis, kondisi cukup baik hari ini bisa berarti kurang baik di masa depan. Sementara perbaikan berkelanjutan mendorong perusahaan untuk selalu mencari cara lebih baik, lebih cepat, lebih mudah, dan lebih aman dalam berproduksi. Hal ini menjadikan produk selalu relevan dengan kebutuhan pasar, menurunkan biaya pemborosan, dan menjadikan perusahaan lebih linci dan menghadapi perubahan. 6. Indikator apa yang paling tepat untuk mengukur keberhasilan perbaikan mutu? Jawabannya adalah, indikator yang paling tepat adalah yang bersifat kuantitatif dan mencerminkan kepuasan pengguna sekaligus efisiensi usaha. Di antaranya adalah persentase produk cacat, jumlah keluhan konsumen, tingkat kepatuhan terhadap standar, dan biaya mutu yang dikeluarkan. Sementara semakin rendah angka pemborosan dan keluhan, serta semakin tinggi kesesuaian standar, semakin nyata keberhasilan yang dicapai. Kesimpulan, berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap kasus peningkatan produk keripik pisang gosong sebesar 15%, dapat disimpulkan bahwa masalah tersebut muncul akibat gabungan faktor teknis, peralatan, prosedur kerja, dan sumber daya manusia. Melalui penerapan metode PDAC yang disertai analisis mendalam menggunakan diagram dan 5W, dapat dirancang solusi yang efektif sehingga persentase cacat berhasil diturunkan di bawah batas kritis. Peningkatan mutu bukanlah pekerjaan yang sesuai dalam satu waktu saja. Oleh karena itu, penyusunan program perbaikan berkelanjutan selama 1 tahun menjadi
langkah penting untuk mempertahankan pencapaian dan terus mengembangkan kualitas produk. Dengan sistem manajemen mutu yang teratur, terukur, dan berkelanjutan, agroindustri keripik pisang ini tidak hanya mampu menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga memperkuat fondasi untuk menghadapi tantangan kualitas di masa mendatang, serta meningkatkan daya saing produk secara signifikan. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.